kitab Al-Hikam atau iya karangan Ibnu Attas Sakandari. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi albihi Allahi amin. Kita mulai aja yang ke-20. Ilahi amiyat ainun la taraka 'alaiha raqiban wa khasirat safaqatun saqatu adim lam taj'al lahu min hubika nasiba. Ilahi wahai Tuhanku, amiyat buta, ainun mata, la taroka yang tidak bisa melihat si mata tak kepada engkau. Alaiha atas pandangan itu rokiban mengawasi. Ini kepada Allah, engkau kepada mata mengawasi. Ini jumlah yang memang ada yang dibuang ya. Ilahi wahai Tuhanku ayat ainun telah buta mata la taroka yang mereksi mata tidak bisa melihat engkau. Alaiha rokiban atas mata rokiban engkau mengawasi. Wa khasirat sabaqatu abdin dan rugilah tepuk tangannya seorang hamba lam taj'al lahu min hubika nasiban yang tidak engkau jadikan lahu bagi si hamba min hubika daripada mencintai engkau nasiban bagian. Artinya engkau tidak memberikan bagian kecintaan seorang hamba kepada engkau. Jadi munajat yang ke-20 ini musonif mengadukan bahwa mata ain ya, mata basyar, mata pandangan manusia itu tidak bisa melihat engkau. Padahal engkau selalu mengawasi pada mata itu. Atau juga mata hati juga begitu, tidak bisa mengidrokmu padahal engkau mengidrok pandangan-pandangan mata hati makhluk-makhluknya. Ini ada di surat apa ya? La turikul absaru wa huwa yudhul absar wa huwa samiul alim. Absar pandangan-pandangan mata hati manusia atau makhluk tidak bisa mengidrok, tidak bisa menjangkau hakikat engkau. Tapi engkau bisa menjangkau hakikat makhluk, pandangan-pandangan makhluk. Ini sama dengan ini. Amiyat mainun buta mata-mata la taroka yang tidak melihat si mata kepada engkau. Alaiha rokiban padahal engkau kepada mata itu rokiban mengawasi, mengetahui, mengidrok. Wa khasirat safaqatu abdin dan rugilah safaqatu abdin kecintaan hamba bisa gitu atau tepuk tangannya hamba atau kegembiraan si hamba gitu. Lam taj'al lahu yang tidak kau jadikan lahu bagi si hamba min hubika daripada mencarimu nasiban bagian. Artinya Allah tidak memberikan bagian kecintaan hamba untuk mencari Allah. Artinya si hamba ini tidak mencari Allah karena tidak dapat bagian dari Allah. Mari kita baca syarahnya. Qultu aku berkata. Az-zahiru bermula zahirnya ini bait atau ini munajat anna hadza ikhbarun. Sesungguhnya adalah kabar, mengabarkan musonif melalui munajat ini bi anna kullu ainin sesungguhnya setiap pandangan mata khalat itu kholas itu ada cacat.
min muraqabatil haqqi ta'ala, daripada merasa diawasinya Allah yang maha tinggi, yang maha benar. Fahya, bermula kondisi seorang hamba matanya yang cacat daripada bisa melihat atau bisa merasakan ada muraqabahnya Allah terhadap dia, itu adalah sebuah ketidakmilahatan atau kebutaan. Sebuah kebutaan. Wa kullu sopaqatin, dan setiap wa kullu sopaqatin, dan sungguhnya setiap sopakoh artinya citaan kholat, dia cacat sapakoh tentaan min mahabbatillahi ta'ala, daripada cinta kepada Allah. Fahya khosratun, maka itu adalah kerugian. Setiap cintaan yang cacat atau yang sunyi gitu, daripada cinta kepada Allah, itu kerugian. Wa yaqulul ama fi haqqiha ma'nawiyan, maka keadaan ama, kebutaan, pihak pada hakikatnya kebutaan, maknawian, ini sebuah maknawi, sebuah makna saja. Apa maksud makna? Artinya ia nggak ada zat tetapi dirasakan. Contoh gini misalnya, oh si A alim, nah itu nggak bisa kelihat alimnya itu, tapi bisa dirasakan gitu. Setelah kita bicara ngobrol, oh ternyata orang dia alim, nah bisa dirasakan. Ada hakikatnya tuh ada alim pada seseorang, tapi memang tidak bisa terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh pikiran gitu. Nah, sama juga amak di sini. Kebutaan ini sesuatu yang maknawi. Artinya memang nggak kelihatan gitu oleh mata indra, tapi bisa dirasakan. Bisa diakalkan oleh kita gitu. Masuk akal. Dalam pikiran kita, oh orang ini buta ternyata. Tapi bukan buta kayak kita orang buta matanya nggak ada mata, bukan. Kayak itu zohir kelihatan, itu bukan nawawi, itu zat. Nah, ini maknawi, makna saja. Pakanaha, maka seakan-akan mata, gitu ya. Haitsu lam taraqab billahi ta'ala. Akan dia tidak bisa muraqabah, merasa punya perasaan diawasi oleh Allah gitu. Walam tastahi minhu dan tidak merasa malu minhu dari seseorang oleh kebutaan. Jadi sebenarnya dia tidak merasa malu. Kenapa? Karena manawi butanya. Butanya manawi. Dia merasa punya mata, punya telinga gitu kan, merasa dia nggak malu karena ada lengkap ya, tapi secara manawi gitu dia itu nggak bisa muraqabah kepada Allah gitu, apalagi musyahadah, muraqabah pun enggak. Ya Allah Taala SWT yaqulu, karena Allah Taala berkata, innallaha kana alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Taala kana alaikum, selalu ada atas kalian, raqiba itu mengawasi. Nisa ayat 1. Nah ini artinya Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah selalu mengawasi kepada kita. Kitanya saja itu nggak merasa muraqabah kepada Allah, nggak merasa kita diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena tadi kita buta secara manawi. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ma takunu fi sya'nin wa atlatu minhum min Qur'anin wa ta'maluna min amalin ila kun alaikum syuhuda. Tidak ada sesuatu pada suatu keadaan dan apa-apa yang kalian baca suatu itu daripada Quran, dan tidaklah juga kalian beramal dari suatu amal ila kun alaikum syuhuda, kecuali karena kami kepada kalian semua itu syuhuda, menyaksikan. Itu fidu nafi, ketika kalian meluluskan fihi pada sesuatu yang kalian kerjakan itu. Wa yazubu mi arabika, dan tidak yang tersamar an rabbika daripada Tuhan kau, mi miskoli dzarratin fil ardi, dari suatu yang segede miskol pun,
sekecil dzurrah pun, seberat dzurrah pun di bumi. Tidak ada yang luput daripada Allah, walaupun sebesar zarrah, sesuatu yang sangat kecil di bumi. Wafis samai juga sesuatu yang ada di langit. Tidak ada yang terselip Allah, tidak samar daripada Allah gitu. Wala asghar min dzalika, dia ada yang kecil daripada dzurrah, wala barok, dan tidak ada yang besar dari dzurrah illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya ada dalam catatan yang jelas. Yunus ayat 61. Jadi semua fenomena di alam semesta ini, termasuk fenomena yang ada di diri kita, Allah pasti muraqabah, Allah pasti mengawasi, mengetahui, gitu, menyaksikan. Tapi kita tidak merasa, gitu, karena kita umyun, kita itu adalah buta secara maknawi. Faman lam ya'taqid hadza fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang mengkritikkan ini, artinya Allah itu maha mengawasi kita, Allah maha menyaksikan pada kita, bahwa maka orang ini kafirun, orang kafir. Nah, bila nih, hati-hati ya. Jangan sampai kita ada ide kita bahwa Allah nggak tahu pada kita, hati-hati. Sehingga kita bisa melakukan kejahatan di hati kita, membuat pernyataan, merasa nggak ada yang tahu. Padahal Allah muraqabah, hati-hati, bisa kafir kita. Waman itaqaduhu walam yastahi minallah fahuwa jahilun a'mal basirah. Barang siapa yang mengetikkan Allah itu muraqabah, mengawasi kita, dan Allah menyaksikan pada kita, yastahi, dan dia tidak malu minallah, Allah artinya tahu Allah itu menyaksikan, tapi kita mau maksiat juga, sehingga kita nggak malu kepada Allah, padahal kita yakin Allah tahu, Allah melihat kita, menyaksikan kita. Bagaimana orang seperti ini? Bahwa maka orang ini jahilun, orang jahil. A'mal basirah, buta mata hatinya. Waqal qalu, berkata para ulama, innal haya'a jalluhu minal basar. Sesungguhnya malu itu adalah besarnya seorang minal basar, daripada penglihatan. Artinya apa? Kalau dia itu gak ada malu, berarti penglihatannya itu berkurang. Ya, orang malu itu adalah sangat jelas penglihatannya. Kalau dia itu hilang malunya, berarti penglihatannya itu kabur. Gitu. Masih mending dia nggak jauh kekafiran, tapi dia dijadikan sebagai orang jahil yang buta mata hati. Masih melihat tapi kabur penglihatannya gitu. Nggak sempurna gitu, nggak jelas gitu. Beda dengan orang kafir. Orang kafir dia itu matanya tidak melihat ada Allah gitu. Tidak, dia merasakan Allah melihat, Allah mengawasi, Allah menyaksikan. Tidak, orang kafir mah. Jadi blaswe gitu. Makanya melakukan kegiatan di dunia itu semaunya, mau salah, mau benar, itu nggak peduli gitu. Karena dia ada dalam pikirannya Allah melihat dia. Ala taro, apakah engkau tidak memperhatikan? Ana la'a'ma, sungguhnya kebutaan, qalilu haya. Buta itu adalah sedikitnya malu. Sungguhnya buta adalah sedikit malu. Ini bagi orang yang menjadikan Allah muraqabah ya, syuhud ya kepada dia. Tapi dia nggak malu. Nah, ketika dia nggak malu berarti penglihatannya itu berkurang. Padahal anal basoro, maka menunjukkan ini ya dari tadi perkataan tadi pernyataan tadi, anal basoro, sungguhnya basor melihat ta'adilam yuraqi billahi ta'ala, yang tidak merasa Allah muraqabah kepada dia, wa yasahi minhu, dan dia nggak kepada Allah, laisa bibasorin, maka sesungguhnya dia tidak punya penglihatan. Sesungguhnya dia tidak berpenglihatan. Ini dari sisi kacamata tasawuf ya, sufi. Masih tetap aja dia itu belum bisa, nggak punya penglihatan. Walaupun dia punya etikad, tapi dia nggak malu. Nah, itu masih dinilai oleh ahli tasawuf atau sufi sebagai orang yang nggak punya penglihatan. Wa inama huwa ama, hanya saja itu buta gitu. Buta dia.
Wa tamilu ayurida bil ainul basirah. Dan boleh jadi yang dimasuk dengan ain dalam munajat di atas tadi yaitu ainul basirah ialah pandangan mata hati. Qala ba'dhum berkata sebagian ulama, idza asaitallaha fasihi bi mawdi'in la yaraka. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, maka maksiatilah Allah, durhakailah Allah bi mawdi'in la yaraka, di suatu tempat yang Allah enggak melihat engkau. Mungkin enggak? Kita maksiat di tempat yang Allah enggak bisa melihat kita. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Karena Allah selalu melihat kita. Falam yastahi min nadharil haqi wa barizi maulahu, maka barang siapa yang tidak malu daripada dilihat oleh Allah yang maha hak dan nampaknya oleh Tuhan kita, ya, nampaknya Tuhan kita gitu, kepada kita, ya, nggak malu ya bahwa Allah tuh nampak gitu, bisa melihat kita. Bianwa ilmu ma'asi dengan bermacam-macam maksiat, faqad amiyat ainu basaratihi, maka sungguh telah butalah pandangan mata hatinya dia seseorang. Jadi memang Musonib ini menyatakan bahwa kita mesti mesti muraqabah ya. Artinya apa? Mesti bahwa kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Selalu bahwa yakin Allah tahu terhadap gerak-gerik kita. Allah menyaksikan betul. Itu seperti kita ada di hadapan seorang Tuhan kita ya. Di hadapan bos kita. Kita kerja, Tuhan kita melihat kita. Nah, kayak gitu mestinya. Muraqabah kepada Allah. Nah, kalau nggak gitu kita berarti buta gitu. Walaupun kita punya mata hati gitu, tapi tidak berguna sama sekali, nggak dimanfaatkan. Maka ini termasuk kebutaan sebenarnya. Wa su'ila ba'dhum, ditanya sebagian ulama. Bima yasta'inul 'adu 'ala hifdzi basarihi, dengan apa seseorang bisa dibantu atas melihara pandangan mata hatinya. Faqala, maka menjawab seorang ulama tadi, bi'ilmihi, yaitu dengan keyakinan seseorang, bi'ana arwiyatul haqi tasdiqu basarahu, sesungguhnya bahwa penglihatan Allah yang maha hak itu mendahului penglihatan matanya seseorang. Artinya apa? Artinya sebelum orang itu melakukan, Allah sudah tahu duluan. Gitu. Makanya kita harus hati-hati. Sebelum kita melakukan, Allah sudah didahului dengan pengetahuannya bahwa Allah tahu tentang bagaimana kondisi mata hati seseorang. Wa fi hadis Ubadah bin Samit, pada sebuah hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, kalau beliau qala berkata, Ubadah bin Samit qala Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW, abdadu imanil mar'i, bermula paling utama keimanan seorang, ayak lama bahwa dia yakin anallaha, sesungguhnya Allah ma'ahu, Allah bersama dia, haitsu kana, di mana saja dia berada. Jadi kata Rasulullah SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Abu Ubadah bin Samit, yaitu Rasulullah bersabda, afdhalu imani mar'i, paling utama iman seseorang, ialah bahwa merasa yakin seseorang, anallaha, sesungguhnya Allah ma'ahu, bersama dia, haitsu kana, di mana saja dia berada. Wa sabaqatu, bermasopakoh, hiya itu sopakoh, ma tashtari jumlatan, ialah orang yang membeli seluruhnya. Wa kana biha an hadzal abdi, dan menetapkan biha dengan jumlah seluruh tadi, an hadzal abdi, daripada bagian hamba, wa qismatihi azati, dan pembagiannya Allah yang azali. Faman kana hadhuhu min Allahil amq ata wala bu'da fasaqtuhu khasiratun. Maka barang siapa yang keadaan bagiannya seseorang dari Allah al-muqta, akan kebencian dari Allah, wa buda, dan jauh dari Allah,
fasabaqtuhu maka perdagangan dia ya khosiratun itu adalah rugi. Nasallallahu al-afiyata, kita bermohon kepada Allah al-afiyata afiyah atas keselamatan dunia akhirat. Jadi sofakoh ini adalah sofakoh ini atau pergaulan ya sesuatu yang kita beli secara global, secara keseluruhan gitu. Bahkan Nabi dan menjuluki biha dengan jumlah tadi an haidzi abdi daripada bagian hamba. Artinya apa? Itu menentukan bagian hamba ya. Dan pembagian Allah yang azali. Apakah bagian orang ini akan baik atau buruk? Kita lanjut. Karena ba'du sadati yabki, dan dulu para sebagian sadah ulama sufi yang sudah menjadi tuan-tuan ya, ulama yang sudah menjadi wali-wali lah gitu ya. Yabki, sebagian sadah menangis. Fakir lalu ditanya kepada sebagian wali-wali. Lima hadza buka'u, kenapa menangis gitu. Kenapa menangis? Maka berkata baru sadah kepada yang bertanya. Laisa buka'i min dzunubi wa isyani di anna dzalika min sifati nafsi. Wa inma bikuka'i ala an kanat aqsaman usimat hududun ujriyat wa kana hadhi min hal abdu. Bukanlah nangisku ini karena dosaku dan kedurhakanku, bukan itu. Lihatlah dari kata sesungguhnya dosaku dan kemaksiatanku min sifat nafsi itu memang sifat diriku, sifat nafsuku. Aku pasti melakukan dosa dan kesalahan. Itu sifat-sifat diriku, sifat nafsuku. Bukan itu aku menangis. Wa inna yabki, hanya aku menangis ala atas an kanat aksaman, bahwa ada nafsi diriku aksaman, dapat bagian usimat yang telah dibagikan, wahudun, dan bagian-bagian ujiat yang telah berlaku. Itu yang aku tangisi. Aku takut bahwa aku termasuk orang yang celaka, yang Allah sudah tentukan kecelakaanku. Ini yang aku takutkan. Bukan karena aku berdosa, bukan karena aku maksiat. Memang itu sifat dosaku, sifat diriku yang memang penuh dosa. Nah, yang aku takuti adalah bahwa aku sudah ada di azali, gitu ya, bahwa aku termasuk orang yang menjadi orang yang durhaka. Karena kalau itu terjadi, berarti aku akan jadi menjadi orang durhaka. Itu yang aku takutkan. Itu yang aku tangisi. Wa kana hadhi min hal bu'du. Wa kana hadhi, maka ada bagian itu min hal daripada hududun atau aksaman, al-bu'da ialah jauh daripada rahmat Allah. Itu yang aku takutkan. Bukan karena aku dosa atau maksiat. Wa fi ba'dil kutubil munazzalati ala ba'dil anbiya'i alaihi salam, dan pada sebagian kita yang turunkan kepada sebagian para nabi alaihi salam, apa isinya? Ya abdi analaka muhibun bihaqi alaika kunli muhibban. Ya abdi wahai hambaku, ana laka, aku laka, memberikan manfaat kepada engkau, muhibun, mencintai. Artinya, hai hambaku, aku mencintai yang bisa memberi manfaat kepada engkau. Artinya engkau akan senang dengan aku mencintai kepadamu. Bihaqi alaika, maaf, bihaqi dengan hakku juga, alaika yang bisa memudaratkan pada engkau. Juga dengan hakku, dengan wewenangku, alaika bisa membuat engkau mudarat, engkau celaka, engkau tidak ada manfaat, ada manfaat. Jadi alawalaka itu manfaat, alaika itu mudarat. Ya. Ini balaghahnya kalimat bahasa Arab. Jadi dengan mengatakan ana laka muhibun, itu maknanya itu dalam. Bihaqi alaika. Nah, itu juga sebenarnya satu kalimat, tapi di situ ada kalimat yang kalau bahasa kita itu yang dibuang gitu ya.
Itunya simpelnya bahasa Arab. Kun li muhibban, maka jalan kau li untukku muhibban mencintai. Wa mahabbatullahi li abdihi taqribuhu wa izinabuhu li hadratihi. Maka bermula cintanya Allah kepada hambanya ialah dekatnya Allah. Wa izinabuhu dan jauhnya Allah li hadratihi daripada kehadirat Allah. Wa mahabbatul abdi bermula cintanya hamba lillahi Allah, taatu ila taatnya seorang hamba kepada Allah. Minta sebi imtisali amrihi dengan menyetujui perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, wa sinabi nahihi dan menjauhi larangannya Allah. Wa istilamu dan berserah diri liqorihi bagi memaksakannya Allah terhadap hukumnya kepada kita. Jadi kita berserah diri saja, pasrah terhadap apa yang Allah tentukan kepada kita. Mahadi, maka ini semua awal ilmu mahabbah, ialah keutamaan mahabbah, wahya tasbiyatun, dan mahabbah ini sesuatu yang bisa diusahakan. Mahadi bermula ini kecintaan ya. Awal mahabbah ialah awal mahabbah wahya kasbiyatun. Bermula awalnya mahabbah itu usaha mencintai Allah itu adalah bisa diusahakan. Wa nihayatuha bermula puncaknya mahabbah kasful hijab, yaitu dibukanya hijab. Wa fatul bab dan dibukanya pintu. Wa duhulu dan masuk mal ahbab bersama yang dicintai. Wa hadza wahbiyatun, ini adalah pemberian. Natijatul kasbiyati, kesimpulan atau hasil usaha seorang di awal tadi. Awalnya dia itu mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, lalu nanti puncaknya adalah akan disiapkan hijab-hijab dan dibuka pintu dan bisa masuk bersama yang dicintai. Nah, ini ketika dia bisa masuk kepada yang cintainya dan dibukakan pintunya dan dibukakan hijabnya, itu ada sebuah pemberian hasil daripada kasbiyah, usaha seseorang. Wa ila hadzamana, dan kepada mana ini isyarat Rabi' Adawiyah telah mengisyaratkan Rabi' Adawiyah fi syariha dalam syairnya Rabi' Adawiyah. Wa isuqalat, yaitu dia berkata, "Uhibuka hubbaini." Aku mentanya kepada engkau, wahai Allah, hubbaini dengan dua cintaan. Hubbul hawa, satu cinta hawa nafsu, wa hubban, dan kecintaan li anaka ahlun lidaka. Yang cintaan karena apa? Karena engkau adalah ahlun, memang ahlinya bagi dirimu. Nah, ini jadi ini diusahakan sebenarnya. Diusahakan yaitu cinta kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjaga larangannya. Nanti natijahnya ada pemberian dari Allah, yaitu dibukakan hijab, buka pintu, dan bisa masuk bersama yang dicintai. Ada lagi juga kita wirid, nah, akan muncul warid dari kita, yaitu kita mahabbah pada Allah, kita menjelaskan perintahnya, menjaga larangannya, maka akan turun warid dari Allah. Warid itu adalah kasful hijab, wa fatul bab, wa dukhul ma'al ahbab. Itu pemberian dari Allah Taala. Itu barangkali mas kalian pembacaan mujad yang ke-20 ini, mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meto, cukup meto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.